Dzakarahumullahu fima indah. Yang artinya tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, yang di dalamnya mereka itu yatluna kitab Allah, yatluna tilawah. Tidak hanya membaca tapi tilawah, yakni mengkaji isinya, juga mengetahui saripatinya, kemudian juga mengamalkannya. Wa yadarasunahu wa yadarasunahu bainahum, dan juga saling belajar di antara mereka tentang Al-Quran itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah limpahkan kepada mereka itu rahmat, wa hafatsumul malaikah, dan mereka akan dijaga dan didoakan oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fima indah, dan Allah akan mengingat mereka. Jadi itulah keistimewaan mereka saat ini. Kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu, maka kita sangat beruntung seperti ini, di mana mungkin orang lain itu tidak bisa menyempatkan waktunya di waktu liburnya atau waktu luangnya untuk bisa di dalam majelis ini yang dinaungi oleh malaikat, dan Allah itu akan mengingat siapapun yang berada di majelis ilmu seperti saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita panjatkan atau kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh kebodohan, kejahilian, hingga zaman yang penuh nurul Islam ini. Meskipun kita berdoa terus agar tempat kita, negara ini, saat yang kita pijaki saat ini, akan menjadi negara ataupun kawasan di mana muslim itu bisa hidup berdampingan dengan muslim lainnya, bukan berdampingan dengan umat agama lainnya, insyaallah. Kita berharap, kita berikhtiar, semoga itu yang akan terjadi di masa depan kita. Jamaah Masjid An-Nur Taqwa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan saat ini untuk sekaligus untuk menunggu materi utama kita, yakni Ustaz Muhaimin yang sedang menuju ke sini ya, di perjalanan. Insyaallah saya akan menyampaikan sedikit dari ilmu yang saya dapatkan ketika saya menimba ilmu dulu, maupun di sekolah, di pondok, di kuliah dan sebagainya. Ya insyaallah ini akan mengenai hal yang ataupun waktu, momentum, kesempatan yang selalu kita nanti di setiap tahunnya, yang insya Allah akan datang tidak lebih dari 10 hari insya Allah ke depannya, yakni bulan Ramadan. Yang kita tahu bahwa Ramadan itu adalah sayyidul syuhur, adalah pemimpinnya, atau istilahnya bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya, di mana di dalamnya Allah melipatkan ganda ibadah-ibadah, pahala dari ibadah-ibadah yang mungkin pahalanya di bulan lainnya dilipat gandakan 2 kali, 10 kali, tapi mungkin di Ramadan bukan mungkin, tapi memang sudah terjadi, dan Allah sudah beri ketentuannya di Qur'annya bahwa di bulan mulia ini, Ramadan, itu Allah akan beri pahala berkali-kali lebih banyak daripada di bulan lainnya. Maka kita pun sebagai muslim seharusnya kita sadar bahwa Ramadan yang akan datang ini harus lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang-orang yang beruntung. Maka kita kalau sampai Ramadan kali ini tidak lebih baik ataupun sama dengan Ramadan yang kemarin, maka itu tidak lebih
samanya seperti pedagang yang untungnya hari ini tidak beda dengan untungnya tahun lalu, tidak ada peningkatan, sama aja, hitungannya adalah rugi. Kalaupun sama itu sama dengan rugi. Maka kita harus perbaiki Ramadan tiap tahunnya lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, agar kita menjadi orang-orang atau muslim-muslim yang beruntung sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang kita tahu dalam Quran itu, yang mungkin ketika menjelang Ramadan selalu kita dengar firman Allah ini dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagimu itu as-siyam, puasa, kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti atau sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelummu, agar apa? Agar kalian itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa Ramadan itu identik dengan ibadah yang namanya puasa. Dan di dalam ayat ini, kutiba ini diwajibkan adalah tidak setiap waktu, tapi di satu bulan mulai ini, yakni bulan Ramadan ini. Maka goal kita dari selama kita bulan Ramadan 30 hari ini, kita ditargetkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu setidaknya mampu menguasai atau meliputi 2 dimensi di goalnya nanti, yakni hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah dan hablum minan nas, yakni hubungan antara Allah dengan Tuhannya, juga hubungan dengan manusia. Itulah esensi dari takwa. Tidak hanya kita melulu takwa itu dengan Allah, kita sholat melulu, sholat di masjid selalu, tapi kita melupakan bahwa kita juga ada hubungan manusia. Kita juga manusia, kita ada makhluk sosial, kita punya hubungan dengan manusia lainnya. Kita harus perbaiki hubungan kita dengan manusia, karena kita tahu bahwa dosa kita kepada Allah itu mampu kita netralkan, kita hapuskan dengan meminta ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi kalau kita punya salah kepada manusia, dosa di antara sesama manusia, sama muslim ataupun sama non muslim juga, sekalipun ia manusia, tetaplah manusia. Maka kalau kita punya salah, tidak cukup dengan mengucap istighfar, tidak cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita minta restu, minta ridho, minta maaf kepada orang-orang yang telah kita dzalimi. Seperti itu. Maka umat Ramadan ini coba kita introspeksi diri, bahwa jadikan kita ini Ramadan ini sebagai momentum kita untuk menjadikan semua ibadah kita itu totalitas. Bagaimana Allah firmankan di ayat yang lain tentang takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan iman yang sebenarnya, dengan iman yang totalitas, dengan takwa yang totalitas. Dan janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu itu dalam keadaan berislam kepada Allah, memegang agama Allah, tidak terlepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau kita resapi ayat ini, terutama tentang takwa itu, bahwa kita usahakan, kita berikhtiar untuk menanamkan takwa, membawa takwa dimanapun kita berada.
Tidak hanya di masjid, tidak hanya di tempat ibadah, tapi dimanapun itu. Di kantor, di tempat kerja, di warung, di mall, bahkan pun saat kita di kamar mandi, yang saat itu kita tahu bahwa kamar mandi adalah tempatnya kotoran, tempatnya najis, tempatnya setan, sebagainya, tapi kita juga bisa menanamkan takwa di dalam kamar mandi. Kalau kita menganggap remeh seperti ini, bahwa kita tahu bahwa kamar mandi adalah tempat yang kotor, tempat yang najis, maka apakah kita akan berlama-lama di sana? Mungkin kita pun masih tahu, masih menyadari bahwa ada mungkin sebagian dari kita itu berlama-lama di kamar mandi. Mungkin ada yang istilahnya nyambi dengan nonton YouTube ataupun dengan merokok di kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi. Jika kita tahu bahwa kamar mandi itu adalah tempat yang mungkin harus kita tidak lama-lama di sana kecuali satu hajat, maka bentuk kita takwa kepada Allah di kamar mandi adalah menghindari hal-hal sia-sia, hal-hal seperti itu, berlama-lama di kamar mandi, kemudian melakukan hal yang tidak sesuai, tidak pada tempatnya. Itu adalah cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kamar mandi. Maka kita nanti kalaupun menanamkan takwa kita selama Ramadan, maka kita nanti keluar Ramadan itu jadinya hubungan kita kepada Allah itu akan menjadi lebih dekat. Begitupun pula hubungan kita dengan sesama. Maka tidak ada istilah setelah Ramadan itu kita makin jauh dengan saudara kita, tidak sapa-sapaan, tidak saling kenal, bahkan auzubillah. Begitupun pula kita kepada Allah. Kita akan selalu menjaga dari segala apapun hal yang diharamkan, segala sesuatu yang mungkin tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah itu cemburu. Allah itu cemburu jika ada hal-hal haram itu dilakukan oleh hambanya. Karena hal-hal haram itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita membuat Allah cemburu, maka kita tinggal tunggu apa nanti yang Allah janjikan, yang Allah nantikan kepada kita semuanya. Maka itu kita coba kita tanamkan kembali takwa di dalam Ramadan ini, sehingga kita keluar nanti sebagaimana di Quran, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang benar-benar takwa dan membawa takwa itu keluar Ramadan, tidak hanya di Ramadan saja. Karena kebanyakan kita tahu bahwa semakin akhir Ramadan, yang bukannya semakin menjadi momentum penting bagi kita, itu semakin penting waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata semakin jauh dari ibadah-ibadah. Maka meditasi takwa itu tidak hanya di dalam masjid saja. Ketika pun kita di luar, ya ini ya yang mungkin terjadi di Ramadan, ketika di akhir Ramadan orang pada sibuk belanja, sibuk persiapan Idul Fitri, mau belanja roti, belanja kue, belanja baju, sebagainya, sehingga jauh dari rumah Allah. Maka takwa kita di mall, takwa kita di pasar, seperti itu. Mungkin ujian kita bagi laki-laki adalah untuk menundukkan pandangan. Begitupun dengan perempuan juga adalah menundukkan pandangan. Pandangan apa kalau perempuan? Pandangan dari harta, seperti itu. Nah, kita tahu kalau kita mungkin prototipnya kita sekarang itu kalau lihat yang disukai perempuan adalah harta, adalah seperti fashion, lihat apa baju bagus pengen beli, ketika lihat barang bagus, monitor bagus beli, jadi itu. Itulah adalah pandangannya para wanita. Maka sama-sama kita menundukkan pandangan, cuma objeknya berbeda, seperti itu. Jamaah rahimakumullah taala. Insyaallah dengan kita beristiqomah mengingat Allah
di setiap langkah kita di bulan Ramadan kelak. Dan insya Allah kita semuanya akan keluar dari Ramadan menjadi pribadi takwa, dan begitupun pula Ramadan berikutnya hingga kita mati nanti, insya Allah menjadi pribadi yang takwanya paling otoritas di antara umur-umur kita yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mungkin dari saya sendiri, jika ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bil taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.